Saya Miftahul Husnai Saputriaulia dengan NIM 24020211017. Selamat datang di video ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang dasar-dasar hukum yang penting untuk dipahami. Mari kita simak penjelasan tentang 15 asas, 3 aliran hukum, dan kaidah sosial yang menjadi landasan dalam sistem hukum. Yang pertama, kita akan membahas tentang kaidah sosial. Jadi, kaidah sosial itu merupakan aturan-aturan yang tidak tertulis yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Berikut merupakan penjelasan tentang 3 jenis kaidah sosial. Yang pertama, ada kaidah hukum. Jadi, kaidah hukum ini biasa disebut dengan legal norms. Kaidah hukum merupakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga hukum lainnya, yang fungsinya untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Jadi kaidah hukum ini memiliki sanksi yang jelas bagi mereka yang melanggarnya. Contohnya seperti hukum pidana, hukum perdata, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada kaidah susila atau biasa disebut dengan moral norms. Jadi kaidah susila ini merupakan aturan-aturan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika. Nah, kaidah susila ini mengatur perilaku manusia berdasarkan pada nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan keadilan. Contohnya seperti tidak berbohong, tidak mencuri, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada kaidah kesopanan atau biasa disebut social norms. Kaidah kesopanan adalah aturan-aturan yang tidak tertulis yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat berdasarkan pada norma-norma sosial. Nah, kaidah kesopanan ini dapat berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Contohnya seperti cara berpakaian, cara berbicara, dan lain sebagainya. Nah, dari ketiga kaidah sosial tersebut, itu memiliki peran yang penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang 15 asas hukum. Yang pertama, ada asas legalitas. Jadi asas legalitas ini adalah prinsip bahwa segala tindakan pemerintah dan lembaga hukum itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, tidak ada tindakan yang dapat diambil tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Yang kedua, ada asas persamaan di hadapan hukum. Jadi asas ini menyatakan bahwa setiap orang itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, agama, ras, atau latar belakang lainnya. Jadi semua orang itu harus diperlakukan secara adil dan setara oleh hukum. Kemudian yang ketiga, ada asas kepastian. Jadi asas kepastian hukum ini merupakan prinsip bahwa hukum itu harus jelas, pasti, dan bisa diprediksi. Artinya, hukum itu harus memberikan kepastian bagi masyarakat tentang apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian yang keempat, ada asas keadilan. Asas keadilan ini merupakan sebuah prinsip bahwa hukum itu harus bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak. Artinya, hukum itu harus adil dan tidak memihak pada salah satu pihak saja. Kemudian yang kelima, ada asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah prinsip bahwa hukum itu harus bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Artinya, hukum itu harus dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Yang keenam, ada asas iktikat baik. Jadi asas iktikat baik ini merupakan prinsip bahwa setiap orang itu harus bertindak dengan iktikat baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Artinya, setiap orang itu harus bertindak dengan jujur, adil, dan tidak curang. Kemudian yang ketujuh, ada asas kebebasan berkontrak. Jadi, asas kebebasan berkontrak ini adalah prinsip bahwa setiap orang itu memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja dan dengan isi kontrak yang diinginkan. Artinya, setiap orang itu memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk kontrak.
Kemudian yang kedelapan ada asas pacta sunt servanda. Jadi asas pacta sunt servanda ini merupakan prinsip bahwa setiap kontrak yang telah disepakati itu harus dipatuhi serta dilaksanakan dengan baik. Artinya apa? Jadi setiap pihak itu harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Kemudian yang kesembilan ada asas praduga tak bersalah. Jadi asas praduga tak bersalah ini merupakan sebuah prinsip bahwa setiap orang itu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses hukum yang sah. Artinya beban pembuktian itu berada pada pihak yang menuduh. Kemudian asas yang ke-10 ada asas non-retroaktif. Jadi asas non-retroaktif adalah prinsip bahwa hukum tidak dapat berlaku surut ke belakang. Artinya, hukum ini hanya berlaku untuk kejadian yang terjadi setelah hukum tersebut berlaku. Kemudian yang ke-11 ada asas oportunitas. Jadi asas oportunitas ini adalah prinsip bahwa penuntut umum itu mempunyai kebebasan untuk menentukan apakah suatu perkara itu perlu diteruskan ke pengadilan atau tidak. Kemudian asas ke-12 adalah asas proporsionalitas. Jadi asas proporsionalitas adalah prinsip bahwa hukuman atau sanksi itu harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan. Artinya, hukuman atau sanksi ini harus tidak terlalu berat atau tidak terlalu ringan dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan. Kemudian yang ke-13 ada asas akuntabilitas. Jadi asas akuntabilitas ini adalah prinsip bahwa setiap lembaga atau pejabat pemerintah itu harus bertanggung jawab atas tindakannya. Artinya, setiap lembaga atau pejabat pemerintah itu harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan atas semua tindakan. Kemudian yang ke-14 ada asas transparansi. Asas transparansi adalah prinsip bahwa setiap lembaga atau pejabat pemerintah itu harus transparan dalam menjalankan tugasnya. Artinya, setiap lembaga atau pejabat pemerintah itu harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir ada asas demokrasi. Asas demokrasi ini adalah prinsip bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat itu mempunyai hak untuk menentukan kebijakan pemerintah dan memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan tentang 3 aliran hukum. Jadi yang pertama, ada hukum alam atau natural law. Jadi hukum alam adalah aliran hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang universal. Jadi aliran ini berpendapat bahwa hukum itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang melekat pada sifat manusia dan alam semesta. Jadi hukum alam ini menekankan pentingnya keadilan, moralitas, serta etika dalam sistem hukum. Contoh penerapan hukum alam adalah pengakuan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Yang kedua, ada hukum positivisme atau legal positivism. Jadi, hukum positivisme adalah aliran hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, aliran ini berpendapat bahwa hukum itu hanya dapat dipahami melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Jadi, hukum positivisme ini menekankan pentingnya kepastian hukum dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Contoh penerapan positivisme adalah seperti pengakuan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum pertama. Kemudian aliran yang terakhir ada hukum sosiologis atau sociological jurisprudence. Jadi hukum sosiologis ini adalah aliran hukum yang berdasarkan pada analisis sosial terhadap hukum dan masyarakat. Jadi aliran ini itu berpendapat bahwa hukum itu harus dipahami dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Jadi hukum sosiologis ini menekankan pentingnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Contoh penerapan hukum sosiologis adalah seperti analisis terhadap dampak sosial dari peraturan perundang-undangan. Demikianlah penjelasan tentang 15 asas
3 aliran hukum dan kaidah sosial. Semoga video ini dapat membantu untuk memahami dasar-dasar hukum yang penting. Jangan lupa untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan tentang hukum. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.